Bab 396. Mary melihat sebuah rumah besar yang baru selesai dibangun. Rumah itu bahkan lebih besar dari aula pertemuan di desa bandit dan dapat menampung ratusan orang. Ada lentera yang digantung di luar rumah dan lilin menerangi bagian dalamnya. Saat ini, tidak hanya bagian dalam rumah, bahkan bagian luar rumah yang dingin juga disesaki orang-orang. Danu sudah datang. Ketua Danu sudah datang. Danu datang membawa istrinya ke sini. Begitu Danu dan Mary muncul, banyak penduduk dusun yang menyapa mereka. Saat beberapa orang bergurau dengan Mary, dia hanya memasang ekspresi datar. Sementara itu, Danu tersipu dan berkata, jangan sembarangan bicara. Aku nggak ada hubungan apa-apa dengan dia. Dia milik Kak Wira. Penduduk dusun terkekeh-kekeh dan berkata, oh, ternyata dia selir barunya Wira, iya. Kenapa nggak bilang dari awal? Mary merasa malu dan kesal. Dia ingin berteriak keras-keras, siapa yang mau jadi selir pencuri tak tahu malu itu. Namun, dia takut membuat keributan, lalu perhatian orang-orang akan tertuju padanya. Hal ini akan mempersulit rencana melarikan dirinya. Dia, ujar Dian dengan ragu. Dian ingin menjelaskan, tetapi dia tidak tahu bagaimana harus memperkenalkan identitas Mary. Saat kembali waktu itu, Wira telah berpesan untuk merahasiakan identitas Mary sebagai bandit yang disandera. Jika tidak, akan terjadi kepanikan di dusun. Nggak perlu malu, Wira sangat cakap, jangankan mengambil 1 selir, mengambil 8-10 selir juga bukan hal yang aneh. Gadis ini punya payudara besar, bokong penuh, dan sangat energik. Dia pasti sangat subur. Iya, Wulan sampai sekarang belum hamil, biarkan gadis ini melahirkan seorang anak bagi Wira. Para penduduk dusun sibuk berkomentar. Mary menggertakkan gigi dan mengepalkan tangan, lalu mencari parangnya sesuai kebiasaan. Sekarang, dia benar-benar ingin mengambil parangnya dan memberitahu para penggosip ini bahwa dia bukanlah selir pencuri tak tahu malu itu. Dia juga tidak mungkin mau melahirkan anak untuknya, selain itu, Mary juga akan mencari kesempatan untuk menundukkan pencuri itu dan memberinya pelajaran. Dia akan membuat pria itu tahu bahwa wanita sama sekali tidak boleh diremehkan. Danu dan Mary memasuki rumah, lalu menghampiri para veteran pasukan Zirah Hitam dan para prajurit veteran lainnya. Tidak lama kemudian, terdengar sorakan dari luar rumah. Wira sudah datang. Kak Wira ada di sini. Kak Wira benar-benar hebat. Dia menyelamatkan Kak Lestari dan Paman Suryadi di kota. Luka Lestari nggak parah, kan? Kenapa Kak Wira nggak istirahat saja di rumah dan malah datang untuk rapat? Para penduduk yang berada di luar menyuarakan komentar mereka dengan ramai. Sementara itu, orang-orang yang duduk di dalam rumah berdiri, lalu maju untuk menyapa Wira. Mereka semua terlihat gembira dan perhatian pada Wira. Wira juga menyapa semua orang dengan senyuman ramah. Mary tanpa sadar berdiri. Saat melihat penduduk dusun tertawa dengan tulus, hatinya sontak bergetar. Dia dan kakaknya juga didukung oleh banyak orang di Ispohan, tetapi itu karena sebagian besar bandit itu takut pada mereka. Namun, para penduduk dusun ini tampaknya mendukung pencuri tak tahu malu itu dengan tulus. Apa yang sudah dilakukan si pencuri ini hingga membuat begitu banyak penduduk dusun mendukungnya seperti ini? Setelah menyapa semua orang serta mencarikan tempat duduk bagi pamannya dan Lestari, Wira berdiri di tengah ruangan. Dia melihat ke sekeliling dan berkata sambil tersenyum. Oke, waktu gosip sudah selesai. Sekarang saatnya kita mulai rapat dan bahas bisnis. Kali ini, aku ingin membuat rencana 5 tahun, tapi, sebelum itu, ada yang harus kita lakukan seperti biasa. Bab 397. Mendengar ucapan Wira, banyak penduduk dusun yang langsung bersemangat dan tidak sabar. Mary bertanya dengan penasaran, apa maksudnya itu? Bagi gaji dan bonus. Jawab Danu singkat. Setelah itu, dia maju untuk membantu Wira. Mary mengerucutkan bibir kecilnya dan berkata, rupanya mau bagi hasil rampasan, nggak heran semuanya begitu bersemangat. Saat dia dan saudara-saudaranya mendapatkan untung besar dan mau membagi hasil rampasan di desa bandit, mereka semua juga sangat bersemangat. Berhubung Wulan dibawa pergi oleh Harsa, laporan pencatatan jangka pendek diserahkan pada Agus. Wira membuka laporan pencatatan, lalu meminta seseorang mengeluarkan uang untuk membayar gaji dan bonus. Agus berdiri di belakang Wira dengan tangan di belakang punggung. Wajahnya terlihat sangat bangga. Sejak Agus diserahi tanggung jawab atas sekolah malam dan mengambil alih tugas pembuatan laporan pencatatan, dia seperti mendapatkan kembali martabatnya sebagai kepala keluarga. Dia mendapatkan kembali rasa superioritas sebagai pemimpin di dusun seperti sebelumnya. Namun, dia tidak berani bersikap sombong di hadapan Wira. Lagi pula, berbagai masalah yang baru-baru ini terjadi menjadi pelajaran bagi Agus. Radit yang kini sudah dilengsarkan selalu menjadi pengingatnya untuk bekerja dengan sejujurnya. Kak Wira, ikan yang kami tangkap nggak banyak karena cuacanya dingin, lalu sabun juga belum terjual. Jadi, kami nggak perlu bonus, selama gajinya cukup untuk dipakai makan, itu sudah cukup. Ya, jangan bagi terlalu banyak, asalkan semua orang nggak kelaparan saja. Kamu masih harus menjadi pedagang garam, itu akan membutuhkan banyak uang. Kami nggak bisa memberimu beban yang terlalu besar. Penduduk dusun mengemukakan pendapat mereka yang sehati. Semua orang tahu berapa banyak ikan yang dijual setiap hari. Makanan di kantin juga sangat enak, jika dihitung-hitung, sepertinya Wira malah rugi, hati manusia pada dasarnya penuh belas kasih. Wira sudah memperlakukan mereka dengan sangat baik, bagaimana mungkin mereka masih bisa serakah?
Selain itu, mereka juga takut Wira akan bangkrut, lalu semua orang akan kembali menjalani kehidupan yang sulit. Jadi, semua orang berdiskusi dan mengambil keputusan untuk meminta gaji mereka dikurangi. Wira tersenyum hangat dan berkata, "Jangan khawatir, semuanya. Sabun memang belum terjual, tapi bukan berarti nggak akan terjual. Kali ini, aku juga mendapat uang dari kota pusat pemerintahan Jagabu. Sekarang, kita mulai bagi gaji seperti yang dijanjikan." Iya, Kak Wira juga mendapatkan uang di kota, jadi jangan khawatir. Tambah beberapa pemuda dari tim pengawal yang kembali ke dusun. Pada hari-hari terakhir sebelum mereka meninggalkan kota, ada banyak orang yang datang mengantarkan uang ke rumah Wira sepanjang hari. Meskipun mereka tidak mengetahui jumlah pastinya, mereka semua tahu bahwa Wira telah menghasilkan banyak uang. Setelah pulang, setiap orang yang mengikuti Wira diberi 1 juta gabak dan gaji mereka juga naik menjadi 3.000 gabak. Mendengar ucapan Wira dan pemuda itu, penduduk dusun merasa lega. Kemudian, pemuda dari tim pengawal membawa kotak uang yang berisi 90% koin perunggu dan 10% uang perak. Tim penangkap ikan, tim pembelian, tim pengawal, tim pengangkut garam, tim pembuatan sabun, tim pembuatan gula, tim masak, tim tukang besi, tim akuntansi, prajurit veteran, veteran pasukan zirah hitam, total semuanya berjumlah 236 orang. Todi, anggota tim penangkap ikan. Gaji 1.000 gabak, bonus 1.000 gabak. Nandi, anggota tim penangkap ikan. Gaji 1.000 gabak, bonus 1.000 gabak. Bayu, guru di sekolah. Gaji 3.000 gabak, bonus 3.000 gabak. Agus, guru sekolah malam yang juga bekerja di tim akuntansi. Gaji 4.000 gabak, bonus 4.000 gabak. Herman, ketua tim pembuatan sabun. Gaji 4.000 gabak, bonus 4.000 gabak. Rudi, ketua tim keamanan. Gaji 5.000 gabak, bonus 5.000 gabak. Fandi, Cakra, prajurit veteran. Gaji 3.000 gabak, bonus 3.000 gabak. Butuh waktu 1 jam untuk membayar gaji semua orang. Jumlah pembayaran gaji dan bonus kali ini lebih dari 12 juta. Bagi Hasan, Dodi, Sony, dan orang-orang yang berada di kota, gaji mereka diberikan kepada anggota keluarga masing-masing. Agus tersenyum semeringah setelah menerima 8.000 gabak sekaligus, hancur sudah citranya sebagai sastrawan. Orang yang paling menyedihkan adalah Bayu. Dia telah bekerja keras selama sebulan dan mendapatkan 6.000 gabak. Namun, sebelum dia bisa menikmati hasil kerja kerasnya, ayahnya sudah mengambilnya. Agus berkata bahwa dia akan menyimpankan uang itu bagi Bayu sebagai modal untuk menikah di masa depan. Para veteran pasukan zirah hitam dan prajurit veteran lainnya paling bersemangat. Mereka pernah mendengar bahwa Tuan Wahyudi membagikan gaji di awal bulan. Akan tetapi, mereka tetap merasa takjub saat benar-benar menerima uang itu secara langsung. Suryadi dan Lestari masih sedikit tidak rela, tetapi mereka bisa memahami dan menerima kebijakan Wira ini. Bagaimanapun, orang-orang akan berkumpul di mana ada uang. Jika tidak memberikan uang, siapa yang mau bekerja untukmu? Mary tercengang melihat semua ini. Di desa asalnya, meski mereka mendapatkan uang tanpa modal, mereka juga tidak pernah membagi-bagikan uang seperti ini. Bab 398. Pembayarannya sebulan sekali, jadi jumlah yang harus diberikan setahun lebih dari 100 juta. Pencuri ini sungguh boros. Sebagai ketua kedua desa bandit, Mary sering menjumpai orang-orang miskin yang akhirnya menjadi penjahat. Dia memahami situasi rakyat jelata. Di pedesaan, ada saja orang yang bersedia bekerja meskipun tidak dibayar selama mereka diberi makanan. Pantas saja Jamal mengatakan bahwa Wira adalah pria kejam dan licik, tetapi juga baik hati. Pencuri ini memberikan begitu banyak uang kepada para penduduk dusun. Selanjutnya kita beralih ke kegiatan kedua, mengajukan usul. Ujar Wira. Dia melihat ke sekeliling dan tersenyum, lalu berkata, "Seperti biasa, kalau usul yang diberikan seseorang itu bagus, yang lainnya tepuk tangan, iya. Orang yang usulnya kurang bagus juga diberi tepuk tangan biar semangat. Oke, ayo mulai." Plok, plok, plok. Ini adalah bagian favorit penduduk dusun. Tiap-tiap orang bertepuk tangan dengan antusias dan mengangkat tangan untuk memberi usul. Wira mulai memilih. Penduduk dusun terpilih berdiri di panggung tinggi dan menyampaikan pendapat mereka di depan semua orang. Ada yang tergagap-gagap, ada yang dipenuhi kejengkelan, dan ada pula yang malu-malu. Orang-orang yang usulnya diterima Wira mendapat tepuk tangan meriah dan terlihat semeringah. Orang-orang yang usulnya tidak diterima juga disambut dengan tepuk tangan meriah. Dari banyak masalah yang disampaikan, ada yang berupa problem nyata dan ada pula yang merupakan konflik bekerja. Jika memungkinkan, Wira akan menyelesaikan masalah saat itu juga. Bagi permasalahan yang tidak memungkinkan untuk langsung diselesaikan, Wira menjelaskan situasinya atau menyimpannya untuk diselesaikan di lain waktu. Wira juga menyampaikan beberapa masalah, lalu meminta orang-orang untuk berdiskusi dan memberikan ide. Banyak orang memberikan banyak ide, jadi banyak masalah pun terselesaikan. Suasana di sana juga makin ramai. Para veteran pasukan zirah hitam dan prajurit veteran lainnya juga berpartisipasi. Bahkan, Mary yang pemarah juga tidak bisa menahan diri untuk mengungkapkan pendapatnya saat dia terjebak dalam beberapa masalah. Inisiatif Mary juga membuatnya mendapat tepuk tangan meriah. Hal itu membuat Mary tersipu dan jantungnya berdegup kencang. Dia juga sampai lupa bahwa dia ingin mengambil kesempatan untuk menyelinap keluar dan kabur. 3 jam kemudian, 90% masalah telah terselesaikan, hanya menyisakan 10% yang masih belum terselesaikan.
Wira kembali bertanya, gimana perkembangan di sekolah dan sekolah malam? Sekolah malam, tanya Mary dengan bingung sambil menoleh ke sampingnya. Danu menjelaskan, sekolah itu tempat anak-anak belajar dan sekolah malam itu tempat orang dewasa belajar. Kak Wira ingin semua orang di dusun bisa menulis dan berhitung. Mary tercengang, menginginkan penduduk dusun bisa menulis dan menghitung. Apa yang dipikirkan pencuri itu? Memangnya dia pikir semua orang memiliki kualifikasi untuk belajar? Agus maju dan berkata, semua orang dewasa di sekolah malam sudah bisa menulis nama mereka. Ada yang sudah bisa mengenali 100 kata, tapi ada juga yang baru mengenali 10 kata sederhana. Belum banyak yang bisa berhitung. Bayu juga maju dan berkata, perkembangan anak-anak juga sama. Sejak Wulan pergi, Agus dan Bayu bertanggung jawab atas pendidikan di Dusun Darmadi. Mereka mengajari orang dewasa dan anak-anak membaca dan berhitung, banyak penduduk dusun yang menundukkan kepala malu. Mereka sanggup bekerja keras, tetapi menyuruh mereka belajar membaca, menulis, dan berhitung, bagi mereka itu terlalu sulit. Wira tersenyum dan berkata, orang-orang yang bisa mengenali lebih dari 50 kata dan hitung-hitungan sederhana, majulah. 3 pemuda maju dengan malu-malu. Mereka adalah Nandi dari Dusun Darmadi, serta Pino dan Jimmy dari Dusun Gabrata. Nandi bisa mengenali 103 kata, Pino mengenali lebih dari 80 kata, dan Jimmy bisa mengenali lebih dari 50 kata. Ketiganya juga bisa melakukan aritmetika sederhana. Lumayan, belajar terus yang rajin, uji Wira. Untuk menyemangati mereka, Wira melanjutkan. Sekarang, kita punya beberapa toko di kota. Setelah kalian mengenali 500 kata dan sudah lebih pandai berhitung, kalian akan kubawa untuk bekerja di kota. Nanti, gaji kalian akan naik jadi 50.000 sebulan. Ketiganya menjadi sangat bersemangat. Dengan gaji 50.000 gabak, itu artinya level mereka setara dengan Hasan. Jumlah itu sungguh fantastis di dusun. Selain itu, bagi penduduk dusun, kota adalah tempat legendaris tempat mereka bisa melihat dunia. Mata beberapa penduduk dusun sontak berbinar. Mereka bertekad untuk rajin belajar supaya bisa mendapatkan 50.000 gabak sebulan. Bayu hendak berkata bahwa dia juga ingin bekerja di kota dan mendapatkan gaji 50.000 sebulan. Namun, saat melirik ayahnya di samping, dia menutup mulutnya lagi karena takut dipukuli. Setelah itu, Wira langsung membahas inti rapat dengan berkata, sekarang, ayo kita bicarakan tentang rencana 5 tahun. Kak Wira, apa itu rencana 5 tahun? Para penduduk dusun, veteran pasukan Zirah Hitam, dan juga Mary menjadi penasaran. Wira menjelaskan, rencana 5 tahun itu rencana perkembangan desa kita dalam 5 tahun ke depan. Bab 399. Semua orang di sana saling memandang dengan kaget. Rakyat biasa umumnya tidak memiliki rencana jangka panjang. Jangankan 5 tahun, bahkan tidak ada orang yang terlalu memikirkan bagaimana kehidupan akan berjalan dalam 6 bulan atau 1 tahun ke depan. Bertani di ladang merupakan mata pencaharian utama penduduk. Jika panen musim berikutnya tidak bagus, mereka mungkin tidak dapat bertahan hidup. Kalaupun panen bagus, setelah pajak dibayar, uang yang tersisa juga tidak banyak. Saat sakit, mereka bahkan tidak mampu berobat ke dokter. Bisa tidaknya mereka bertahan hidup tergantung pada kehendak Tuhan. Mary juga terdiam. Para bandit di desa juga hidup dalam situasi yang sama. Mereka khawatir bertemu dengan orang kuat saat merampok, takut suatu hari nanti mereka akan dikepung dan dibunuh oleh prajurit pemerintah. Mereka juga khawatir rekan-rekan mereka akan berkhianat dan membunuh mereka. Siapa yang punya waktu untuk memikirkan apa yang akan terjadi dalam 5 tahun? Kita nggak usah bicarakan rencana keseluruhan untuk 5 tahun ke depan dulu. Ujar Wira. Wira melanjutkan dengan perlahan. Kita bahas soal tahun depan saja. Tahun depan, jalan besar dan jalan setapak di desa harus diaspal dengan batu. Jadi, kaki kita nggak perlu dikotori lumpur waktu keluar saat hari hujan. Setiap keluarga di dusun akan tinggal di rumah bata supaya nggak ada lagi yang kelaparan atau kedinginan. Para penduduk dusun terkejut. Saat ini, mereka sudah puas dengan cukup makan setiap hari dan menghasilkan uang setiap bulan. Mereka tidak pernah berani bermimpi untuk tinggal di rumah bata, tidak menginjak lumpur saat hujan, dan berjalan di jalan beraspal. Kak Wira, kami nggak masalah tinggal di rumah jerami. Kami juga nggak masalah menginjak lumpur saat hujan. Nggak perlu mengaspal jalan dengan batu. Butuh banyak uang untuk mengangkut batu dari pegunungan. Lebih baik Kak Wira simpan uangnya, jangan sembarangan membelanjakannya. Kalau nggak, Kak Wira mungkin akan kesulitan di tahun-tahun mendatang. Setelah terdiam beberapa saat, banyak penduduk dusun mencoba membujuk Wira dengan ekspresi enggan. Kehidupan nyaman mereka baru berlangsung selama 2 bulan lebih, mereka khawatir situasi ini tidak akan bertahan lama. Mary juga tercengang, ingin berjalan tanpa menginjak lumpur di hari hujan. Pencuri ini benar-benar menghambur-hamburkan uang. Ada alasan kenapa aku mau mengaspal jalan dengan batu, ujar Wira. Wira menghela napas, lalu melanjutkan. Aku bertemu dengan seseorang di kota. Dia adalah sarjana tingkat tertinggi di kota pusat pemerintahan Jagabu. Dia bersikeras untuk datang dan mengajar di desa kita. Tapi, dia berasal dari keluarga bangsawan dan tinggal di rumah besar yang megah. Supaya orang itu nyaman tinggal di sini, jalanan, rumah, dan lingkungan di dusun perlu diperbaiki. Tidak ada gunanya Wira menyimpan terlalu banyak uang di tangan. Lagi pula, dia memiliki banyak cara untuk menghasilkan uang.
Proyek infrastruktur besar dan perbaikan lingkungan tempat tinggal justru bisa mendongkrak perekonomian sekitar. Sarjana tingkat tertinggi itu adalah Pak Putro dari kota pusat pemerintahan Jagabu. Dia dulunya adalah gubernur tingkat ketiga. Danu dan 4 pemuda dari tim penangkap ikan juga ikut memberikan kesaksian. Apa, Kak Wira mengenal Pak Putro? Kalau Pak Putro ingin datang mengajar di sini, kita memang harus memperbaiki jalan. Bisa menerima Pak Putro untuk mengajar di sini adalah berkah bagi desa kita. Kita harus memperbaiki jalan. Tapi, uangnya dari mana? Uang bukan masalah. Sekalipun harus mengorbankan semua yang kita punya, kita harus pastikan jalan sudah diperbaiki sebelum Pak Putro datang. Semua penduduk dusun menjadi semangat. Putro, sang cendekiawan terkemuka, akan datang ke dusun Darmadi. Wira benar-benar hebat. Mary tidak habis pikir, bagaimana si pencuri ini bisa mendatangkan sarjana tingkat tertinggi itu. Sementara itu, Danu dan pemuda dari tim pengawal tersenyum tipis. Pikir mereka, orang-orang dusun pasti akan terkejut setengah mati kalau tahu bagaimana perlakuan Pak Putro terhadap Kak Wira. Namun, Wira meminta mereka untuk tidak menyombongkan hal itu dan merahasiakan tentang apa yang terjadi di kota pusat pemerintahan Jagabu. Semuanya, kalian gak perlu khawatir tentang uang, ujar Wira menenangkan penduduk. Kemudian, dia melanjutkan, mulai sekarang, kitalah yang akan menjual semua garam dari tambak garam Vika. Orang-orang dari 3 kota terdekat akan membeli garam dari kita. Selama semuanya bekerja keras, kita nggak akan kekurangan uang lagi di masa depan. Para penduduk dusun tertegun, bukankah Wira hanya menguasai pasokan garam di Kabupaten Uswal? Mengapa sekarang dia juga memonopoli semua garam dari tambak garam Vika? Mary juga kaget. Bukankah tambak garam Vika dikuasai oleh keluarga Yumandi, keluarga bangsawan terkaya di kota pusat pemerintahan Jagabu? Mengapa tambak garam Vika bisa sampai jatuh ke tangan si pencuri ini? Lestari tersenyum. Jangankan menguasai tambak garam dan mengenal sarjana tingkat tertinggi. Sepupunya itu bahkan menembak mati Raja Tanui dan mengalahkan 100.000 kavaleri. Tak lama kemudian, penduduk dusun pergi dengan semangat. Personil inti yang tetap tinggal meliputi Lestari, Suryadi, Danu, Gavin, Fandi, Rudi, Herman, Hamid, dan Sofyan. Selain itu, ada juga Mary yang belum beranjak. Wira memandang orang-orang ini dan berkata, berapa harga kain sekarang? Berapa harga kapas PERKILOGRAM? Bab 400. Di saat yang lainnya masih mengerutkan alis bingung, Lestari langsung menjawab. Harga seikat kain linen 300 sampai 400 gabak. Harga seikat kain katun 700 sampai 800 gabak, harga seikat sutra sekitar 1005 gabak. Sekilo kapas harganya sekitar 400 gabak. Kak Wira, kenapa kamu menanyakan hal ini? Orang-orang lainnya juga tampak terkejut. Mereka bertanya-tanya apa maksud Wira dengan menanyakan hal ini. Wira mengerutkan alis dan berkata, apa kalian pernah perhatikan, semua orang yang datang ke rapat tadi nggak memakai pakaian yang cukup hangat. Sekarang sudah memasuki akhir musim dingin. Banyak anggota tim penangkap ikan, tim penjual ikan, dan tim pengawal yang masih mengenakan pakaian tipis. Mereka semua hanya mengandalkan api untuk menghangatkan diri. Semua orang mengangguk heran, lalu Gavin berkata. Meskipun semua orang mendapatkan banyak uang dalam 2 bulan terakhir, mereka nggak tahu berapa lama situasi ini akan bertahan. Jadi, mereka nggak berani membelanjakan uang itu. Lagi pula, begitu musim semi tahun depan tiba, kita semua masih harus membayar pajak. Semua orang mengangguk setuju. Rakyat dikenakan pajak 2 kali dalam setahun, yakni pada musim semi dan musim panas. Jika tidak mampu membayarnya, mereka akan dimasukkan ke penjara dan ditugaskan kerja paksa. Ya, meski sekarang mereka diberi uang, mereka juga nggak berani membelanjakannya, ujar Wira. Kemudian, dia melanjutkan. Jadi, aku memutuskan untuk memberikan seikat kain katun dan 5 kilogram kapas pada setiap orang yang bekerja di sini. Setelah itu, aku akan meminta beberapa wanita yang menganggur untuk membantu mereka membuat pakaian dan sepatu katun. Gavin bertanya dengan terkejut. Untuk semua orang? Ya, untuk semua orang. Wira mengangguk dan berkata. Termasuk para tukang kayu dan tukang batu yang datang untuk membangun rumah. Mereka semua juga akan kuberi pakaian dan sepatu. Kondisi kehidupan orang-orang dari desa lain bahkan lebih parah lagi, mereka tidak punya sepatu untuk dipakai di musim dingin, sementara pakaian dan celana mereka penuh lubang. Wira sampai tidak tega melihatnya. Lestari membuat perhitungan sederhana dan berkata. Kak Wira, ada lebih dari 230 orang di sini. Ditambah dengan 100-an pekerja yang membangun rumah, totalnya ada sekitar 400 orang. Biaya kapas, kain katun, dan tenaga kerja sekitar 3.000 gabak per orang. Kalau dijumlahkan, pengeluaran seluruhnya jadi 1.200.000 gabak. Keputusanku nggak akan berubah. Wira memandang orang-orang di sekitarnya dan berkata. Ingat, kita nggak boleh membiarkan orang-orang yang bekerja untuk kita kelaparan dan kedinginan. Kalau ada yang mengalami permasalahan di rumah, kita harus bantu sebisanya. Jangan takut untuk mengeluarkan uang, kita nggak kekurangan uang. Gavin mengepalkan tinjunya dan berkata, Kak Wira baik banget, kehadiranmu di desa Pimola benar-benar berkah bagi semua warga. Mary diam-diam menggertakkan giginya dan membatin, kamu nggak kekurangan uang, tapi kamu masih merampok uang kami, benar-benar nggak tahu malu. Si pencuri kecil ini cukup baik kepada orang miskin.
Namun, dia begitu kejam terhadap Mary dan saudara-saudaranya di Ispohan. Berhentilah menyanjungku, ujar Wira. Kemudian, Wira melanjutkan sambil tersenyum. Kita akan membangun banyak rumah tahun depan, jadi kita membutuhkan banyak tempat pembakaran batu bata. Pergilah ke dusun terdekat dan cari beberapa orang miskin. Minta mereka bekerja sama untuk mendirikan tempat pembakaran, kalau mereka nggak ada modal, kita akan meminjamkan mereka uang tanpa bunga. Kalau ada masalah, kita akan bantu mereka selesaikan. Aku mengerti. Gavin mengangguk berulang kali. Dia tahu bahwa Wira ingin memberikan bantuan kepada penduduk dusun terdekat. Wira menoleh dan berkata, satu hal lagi, panggil 10 orang untuk membantuku mengangkut pasir di tepi sungai. Orang-orang saling memandang dengan heran, tidak tahu apa yang akan dilakukan Wira dengan pasir itu. Namun, tidak ada yang bertanya. Rapat pun resmi berakhir dan semuanya bubar. Wira tiba-tiba berkata, Mary, tunggu sebentar. Mary menghentikan langkahnya sambil mengerutkan alis. Lestari yang sudah hampir keluar ruangan sontak menoleh dan menatap wanita cantik itu. Tadi di depan pintu, Lestari samar-samar mendengar seseorang berkata bahwa wanita itu adalah selir sepupunya. Lestari mengomel dalam hatinya, Kak Wira nakal. Kak Wulan baru pergi beberapa hari, Kak Wira sudah mau mengambil selir. Danu, Fandi, dan Rudy yang mengetahui identitas Mary juga tetap tinggal. Namun, Wira melambaikan tangannya, lalu ketiganya pergi dengan cemas. Kini, hanya tersisa 2 orang di ruangan yang luas itu. Mary mendongakkan wajah cantiknya dan berkata, pencuri, nyalimu besar sekali, berani berduaan di ruangan yang sama denganku. Apa kamu nggak tahu, aku bisa membunuhmu dengan mudah. Wira tersenyum kecil dan berkata, coba saja, kita lihat apakah kamu bisa membunuhku. Kamu, seru Mary pada Wira. Mary benar-benar ingin mencobanya, tetapi dia tiba-tiba teringat dengan peringatan Jamal dan berkata, apa ada anak buahmu yang sembunyi di sini? Saat itu, Jamal menjumpai Wira sendirian, lalu tiba-tiba saja dia sudah masuk ke dalam jebakan Wira. Dinilai dari kelicikan si pencuri ini, bagaimana mungkin dia akan menemui Mary sendirian? Bab 401. Wira mendesah, lalu berkata, nggak ada. Kalau sekarang kamu menyanderaku, mungkin kamu bisa mendapatkan seekor kuda dan menungganginya pulang ke Ispohan malam ini. Sebenarnya, Wira agak menyesal telah menyandera bandit wanita ini. Mary menguasai seni bela diri sehingga Wira harus mengutus orang secara khusus untuk mengawasinya. Kalau tidak, mungkin Mary bisa membuat keributan. Sekarang, Wira sedikit menyesal. Seharusnya, waktu itu dia berusaha menguasai Ispohan dan membereskan semua bandit. Mary pun mundur untuk menjaga jarak dengan Wira. Dia menyahut. Aku nggak akan terjebak. Kamu pasti sudah menyiapkan rencana dan menungguku masuk jebakan. Wira merasa tidak berdaya, padahal dia sedang berkata jujur. Kemudian, Wira mengubah topik pembicaraan, nggak masalah kalau kamu nggak percaya. Aku memintamu tinggal karena mau minta bantuanmu untuk menjaga adik sepupuku. Mary menimpali seraya mengerutkan dahi, menjaga adik sepupumu. Maksudmu gadis yang terus mengikutimu tadi? Wira mengangguk, lalu menjawab, iya, sekarang jarinya terluka. Jadi, dia agak kesulitan dalam beraktivitas tapi, dia juga merasa nggak nyaman kalau aku dan pamanku yang menjaganya, bagaimanapun, kami ini pria. Mary berucap dengan sinis, apa kamu nggak takut aku menyandera dia, lalu berbalik mengancammu untuk melepaskan aku kembali ke Ispohan? Wira membalas sembari menyipitkan mata, kamu itu memang bukan orang baik, tapi kamu berprinsip. Asalkan sudah setuju, aku yakin kamu nggak akan berbuat seperti itu. Kamu, seru Mary. Dia membatin. Pencuri ini cukup memahaminya. Dia memang nggak akan pernah mengingkari janjinya. Jaga adik sepupuku baik-baik. Kalau performamu bagus, aku akan pertimbangkan untuk melepaskanmu kembali ke Ispohan, ujar Wira. Kemudian, Wira meletakkan kedua tangan di belakang punggung dan berpesan sebelum pergi. Ingat, adik sepupu dan kerabatku agak penakut, jangan sampai identitasmu bocor. Dasar pencuri sialan, nggak tahu malu. Kenapa aku harus dengar omonganmu? Memangnya aku takut sama kamu? Omel Mary. Namun, sebenarnya dia merasa gugup, Mary memang takut dengan Wira setelah ditangkap 2 kali berturut-turut. Dia selalu merasa Wira menyembunyikan trik dan menyiapkan jalan lain untuk menghadapinya. Mary pulang ke rumah baru dan melihat Lestari yang sedang menunggu di sana. Meskipun merasa sedikit tidak senang, Lestari tetap menyapa dengan sopan. Kakak ipar, aku Lestari. Kelak, aku harus merepotkanmu. Jari Lestari ditusuk dengan jarum sehingga sekarang jarinya bengkak dan sakit. Dia tidak bisa melakukan apa-apa. Bahkan, Wira yang menyuapinya saat makan malam. Selain itu, memakai baju dan masuk kamar mandi sangat merepotkan. Mary yang terkejut melambaikan tangan sambil menjelaskan. Kakak ipar, Lestari, kamu salah paham. Aku bukan kakak iparmu ataupun selir Wira. Lestari pun bertanya, jadi, kamu punya hubungan apa sama Kak Wira? Mary menjawab dengan terbata-bata. Aku ini, jika mengatakan bahwa dia adalah Sandera, identitas Mary pasti akan terungkap. Nanti, Wira pasti akan memberinya pelajaran. Mary tidak bisa berkata jujur, tetapi dia juga tidak pandai berbohong. Sudahlah, kakak ipar, kamu nggak usah malu, kata Lestari. Kemudian, dia melanjutkan perkataannya seraya merengut. Kak Wira begitu hebat, menjadi selirnya juga nggak memalukan. Kamu nggak usah malu kalau suka sama dia. Aku bukan selirnya dan aku juga nggak suka sama dia.
Kamu jangan bicara sembarangan, ucap Mary yang wajahnya memerah, dia benar-benar kesal. Mary tidak mungkin menyukai Wira karena sudah diperlakukan seperti ini 2 kali. Lestari segera mengalihkan topik. Sudahlah, kakak ipar, sudah malam, ayo, kita tidur. Gengsi Mary sangat tinggi sampai-sampai dia tidak mau mengakui bahwa dirinya adalah selir Wira. Padahal Wira begitu hebat, entah berapa banyak wanita yang ingin menjadi selirnya. Jawab Mary. Dia terpaksa mengiyakan karena tahu Lestari tidak akan mengubah panggilannya. Melihat luka di jari Lestari, Mary pun membantunya membuka baju. Dia mengernyit ketika memperhatikan luka di tubuh Lestari, lalu bertanya, "Kenapa kamu bisa terluka?"